I'm sorry. Hai Sobat BFer, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film India bergenre drama berjudul Kismet Connection yang dirilis tahun 2008. Film ini bercerita tentang seorang arsitek muda yang hidupnya selalu penuh kesialan dan kegagalan. Sampai akhirnya pemuda ini menemukan dan menyadari ada sesuatu yang telah membuatnya beruntung dan merubah hidupnya. Lalu, apakah pemuda ini akan terus bergantung pada sesuatu yang membuatnya selalu beruntung? Atau pemuda ini bisa percaya diri mengalahkan keberuntungannya? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang pemuda yang tinggal di Toronto, Kanada. Pemuda ini dulunya saat masih kuliah adalah pria populer di kampusnya. Dia adalah juara olahraga, bintang drama, bahkan dia adalah pelajar terbaik selama 3 tahun berturut di kampus. Perkenalkan, pemuda ini bernama Raj Malhotra, atau biasa dipanggil Raj. Kini kehidupannya berubah drastis setelah Raj lulus dari kuliahnya, di mana dia selalu mengalami kesialan dalam kehidupannya. Itu sebabnya sampai saat ini Raj si arsitek muda belum mendapatkan pekerjaan. Di suatu pagi, Raj bangun kesiangan. Padahal di hari itu Raj telah membuat janji dengan temannya untuk menemui seorang klien barunya. Raj pun tergesa di pagi itu karena dia menyadari dalam keadaan terlambat. Kesialannya selalu dialaminya lagi. Dimulai dari menyalakan mesin mobilnya tiba-tiba mogok, Raj pun berlari untuk mencari taksi. Taksi didapat, tapi sayang Raj tidak memiliki uang cash. Akhirnya Raj ke ATM untuk menarik uang. Tapi sialnya lagi, kartu ATM-nya tidak berfungsi pada mesin ATM itu. Dan terpaksa Raj berlari untuk menemui temannya yang bernama Hitan yang sudah menunggunya. Kebetulan di situ juga ada pacar Hitan yang bernama Aditi. Akhirnya, Raj sampai dan bertemu dengan Hitan dan Aditi. Raj menjelaskan pada Hitan dia terlambat karena alasan yang sama, di mana jam alarmnya rusak, mobilnya mogok, dia tidak memiliki uang cash untuk membayar taksi. Bahkan ATM-nya pun tidak bisa digunakan. Arey yaar, phir wahi kahani mat puch. Gadi mein baitha to gadi start nahi hui. Sampailah mereka di sebuah kantor, di mana mereka akan menemui seseorang yang bernama Tuan Lawani. Dan mereka berharap mendapatkan sebuah proyek dari kantor tersebut. Di dalam lift, Raj percaya diri kalau Tuan Lawani akan menyukai desain yang dibuatnya. Dan pasti mereka akan langsung menerima pembayaran. Right, we don't need them, they need us, okay? We are confident people. आज वो हम लोगों को एडवांस का चेक देने वाले. Di ruang resepsionis, mereka meminta izin untuk menemui Tuan Lawani karena mereka akan membuat suatu kesepakatan. Tapi setelah mendengar ucapan mereka, seketika resepsionis itu menangis. Raj dan Hitam pun bingung melihat resepsionis tersebut. Lalu, Raj menanyakan keberadaan Tuan Lawani pada orang lain di ruangan tersebut. Tapi respon yang sama mereka dapat, di mana orang itu juga langsung menangis setelah mendengar nama Tuan Lawani. Setelah diberitahu orang itu, ternyata Tuan Lawani sudah meninggal semalam setelah bertengkar dengan istrinya. Dan otomatis rencana proyek yang akan mereka terima pun akhirnya gagal. Esok harinya, Raj sedang ditunggu Hitan karena ada janji baru dengan perusahaan Sanjeev Gill. Ternyata kali ini Raj tidak terlalu terlambat, karena posisi dia sudah di dekat gedung dan sedang mencari parkir untuk mobilnya. Karena kurang konsentrasi dalam berkendara, hampir saja Raj menabrak mobil di persimpangan. Ternyata mobil itu dikendarai seorang gadis cantik yang bernama Priya. Seketika Raj marah-marah dan emosi pada Priya. Walaupun Priya sudah meminta maaf, tapi Raj tetap memarahi Priya. Dan di saat mereka sibuk bertengkar, tiba-tiba Raj melihat sebuah tempat parkir kosong yang akan ditempatinya diisi oleh mobil lain. Hal itu menambah Raj semakin emosi, karena dia harus mencari tempat parkir yang lain. Dan tiba-tiba mobil yang telah terparkir tadi tak sengaja tersiram cat oleh seorang pekerja. Dan seketika Priya merasa menyesal, karena bertemu Raj dan telah menghalangi mobilnya untuk parkir di tempat itu, di mana seharusnya mobil Raj lah yang tersiram cat. Dan mereka berdua meninggalkan perdebatan ini dengan hati yang masih kesal. Raj dan Hitan pun menunggu Tuan Gill yang belum tiba di kantornya. Karena mereka yang membutuhkan sebuah proyek, terpaksa mereka bersedia menunggu Tuan Gill walau sudah 2 jam lamanya. Akhirnya Tuan Gill pun tiba di kantor, dan resepsionisnya memberitahu kalau Raj dan Hitan ingin menemuinya. Setelah mengecek jadwalnya, ternyata benar kalau Tuan Gill ada janji temu dengan Raj dan Hitan.
Lalu, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Dev datang ke kantor Tuan Gil. Dan ternyata Dev ini adalah teman semasa kuliahnya Raj dulu. Terlihat antara Dev dan Tuan Gil memiliki kedekatan. Di sini, Tuan Gil memberitahu pada Dev kalau Raj dan Hitan akan membicarakan pembangunan proyek sebuah mall. Dan di saat itu juga ternyata Dev akan mengajukan sebuah proposal kepada Tuan Gil. Karena kedekatan Dev dengan Tuan Gil, akhirnya Tuan Gil mempersilahkan Dev untuk menunjukkan proposalnya terlebih dahulu. Dan Raj kembali disuruh menunggu setelahnya. Uncle कहकर अंदर घुस गया. He must have hijacked the entire project. Dan datanglah seorang wanita setengah baya yang membawa seekor anjing kecil ke kantor itu. Awalnya Raj merasa risih dengan anjing kecil itu. Tapi setelah Raj mengetahui kalau wanita itu adalah istri Tuan Gil, Raj pun langsung memberi pujian pada anjing kecil tersebut. Raj memperkenalkan diri kalau dia adalah seorang arsitek kepada istri Tuan Gil. Kebetulan, istri Tuan Gil sedang mencari seorang arsitek untuk membangun sebuah rumah. Istri Tuan Gil menginginkan dibangun sebuah rumah yang kecil berwarna biru dan simpel untuk Sweety. Seketika Raj pun langsung bersemangat mendengarnya dan berniat akan mendesainkan sebuah rumah untuk Sweety. Dan ternyata yang dimaksud Sweety oleh istri Tuan Gil adalah anjing kecil peliharaannya. Akhirnya, Tuan Gil dan Dev pun keluar. Istri Tuan Gil memberitahu pada suaminya dan di hadapan Dev kalau Raj telah mendesain sebuah rumah untuk anjing kecilnya. Dan setelah menunggu beberapa saat, ternyata Tuan Gil membatalkan pertemuannya dengan Raj karena dia harus datang ke suatu pesta dan menyuruhnya datang di lain hari. Bukan hanya kegagalan yang didapat, di sini Dev juga mengejek Raj yang hanya mampu mendesain rumah untuk seekor anjing kecil. Finally, your dream has come true. The Raj Malhotra, Sweetie's favorite color. Di rumah, Raj merasa sangat sedih karena hidupnya selalu mengalami kegagalan dan kesialan dan hampir merasa putus asa. Saat Raj hendak tidur, tiba-tiba di TV ada sebuah iklan Hasena Bano Jan yang menarik perhatiannya. Di mana iklan tersebut ada iklan seorang peramal yang bisa membantu merubah nasib seseorang. Raj pun langsung menulis nomor telepon peramal tersebut. Sempat ada keraguan dalam iklan peramal tersebut, tapi esok harinya Raj mencoba mendatangi tempat peramal yang dimaksud. Di tempat itu, Raj bertemu dengan seorang wanita peramal yang bernama Hasena. Hasena langsung membaca garis kehidupan Raj, di mana suatu saat Raj akan mencapai sebuah kesuksesan besar. Hasena pun melihat dari bola kristalnya, di mana Raj akan mendapatkan sebuah kesempatan yang akan merubah kehidupannya. Sayangnya, Raj tidak punya kekuatan untuk melawan nasibnya. Tapi ada sebuah harapan, di mana Raj harus menemukan keberuntungan di sekitarnya. Keberuntungan itu bisa diisyaratkan benda atau makhluk hidup lainnya. Raj harus peka terhadap sesuatu yang membuatnya beruntung, dan dia harus segera menemukannya. Dan setelah menemukan sesuatu yang membuatnya beruntung, Raj harus menjaganya jangan sampai keberuntungan itu pergi darinya. Di sini, pria merasa bingung mengapa begitu panjang untuk antrian di depan mesin ATM. Ternyata ada Raj di dalam ruang mesin ATM itu dan belum juga keluar. Raj berusaha menarik uangnya tapi mesin ATM itu selalu tidak merespon kartunya. Pria memberitahu Raj kalau di luar antrian sangat panjang. Dan saat itu juga pria membantu memasukkan kartu ATM Raj ke dalam mesin ATM yang beralasan ATM-nya tidak merespon. Dan seketika kartu ATM-nya berfungsi setelah dimasukkan oleh pria. Di luar ruang ATM, Raj masih saja memarahi pria karena menganggapnya bodoh atas kejadian tersebut. Raj langsung memberitahu kalau dia adalah seorang arsitek dengan menunjukkan kartu namanya pada pria. Tapi pria membuang kartu nama Raj karena menganggap siapapun bisa membuat kartu nama tersebut. Di tempat lain, ada seseorang yang memiliki masalah dan tidak sengaja menemukan kartu nama Raj yang dibuang pria. Orang itu pun langsung menemui Raj yang sedang bertengkar dengan pria dan memberitahu kalau dia membutuhkan jasa seorang arsitek karena arsitek sebelumnya telah meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Seketika Raj pun langsung senang mendapatkan tawaran pekerjaan tersebut. Proyek pertama Raj pun dilaksanakan bersama Hitan dibantu juga oleh Aditi dan terselesaikan dengan tepat waktu. Orang itu sangat puas dengan hasil kerja Raj. Selain mendapatkan bayaran, mereka juga diundang orang tersebut untuk menghadiri sebuah pesta. Raj pun menyetujui tawaran undangan pesta tersebut karena Raj mengetahui di pesta itu hadir juga Tuan Gil dan menganggap ini ada kesempatan baik untuk bertemu Tuan Gil kembali. Thank you, sir. तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. यहाँ पर लिखा है that Mr. Gill is the president. Yes. Di pesta itu, Raj mencoba menemui Tuan Gil yang sedang bermain biliar dengan rekan bisnisnya. Raj memperkenalkan kembali kalau dia pernah datang menemuinya di kantor. Ternyata di pesta ini ada pria bersama kekasihnya yang bernama Karan.
Karan menganggap pesta ini penting karena dihadiri oleh banyak bos perusahaan. Saat berjalan, pria tidak sengaja bersenggolan dengan Raj, dan Raj menganggap pria telah mengikutinya, dan mereka pun masih bertengkar saat bertemu walau di tempat pesta sekalipun. Raj pun mencari perhatian kepada Tuan Gil dengan menawarkan minuman, tapi sepertinya Tuan Gil tidak menghiraukan, karena Tuan Gil sedang berada dalam posisi sulit saat bermain biliar dengan rekan bisnisnya. Dengan sok tahunya dan bermaksud mencari perhatian kepada Tuan Gil, Raj memberitahu cara menyodok bola dalam posisi sulit yang dialami Tuan Gil dengan ilmu-ilmu teorinya. Setelah mendengarkan ucapan Raj, Tuan Gil jadi merasa semakin bingung apa yang harus dilakukannya. Kebetulan di tempat itu ada juga Dev, dan memberitahu Tuan Gil kalau yang dibicarakan Raj adalah sesuatu hal yang mustahil. Bahkan Dev memberi saran kepada Tuan Gil supaya Raj sendiri yang menyodok bola tersebut berdasarkan teorinya. Akhirnya Tuan Gil menyuruh Raj yang melakukannya. Bahkan lawan mainnya akan memberikan Raj $500 jika Raj bisa membuktikan teorinya. Dan hal itu langsung membuat Raj gugup karena tindakannya sendiri. Dev pun memberikan stik biliar Tuan Gil pada Raj. Dan Tuan Gil meminta Raj untuk bisa membuktikan ucapannya sendiri. Raj pun bertingkah seolah-olah dia bisa membuktikan ucapannya, di mana sebenarnya Raj sama sekali tidak mengerti tentang cara menyodok bola biliar tersebut. Dan saat berjalan, pria tidak sengaja melihat Raj yang sedang bersiap dalam posisi menyodok bola dalam suasana keheningan. Raj pun terus berdoa dan berharap mendapat keajaiban supaya bisa memasukkan bola angka 9. Saat Raj benar-benar akan menyodok bola tersebut, tiba-tiba pria berjalan mendekati Raj dan dengan sengaja menyinggol Raj. Ternyata, Raj benar-benar mendapatkan keberuntungannya lagi di mana bola 9 dapat dimasukkan. Padahal posisi bola 9 tersebut sangat mustahil untuk dimasukkan. Dan seketika suasana menjadi ceria karena Raj berhasil memasukkan bola. Bahkan Tuan Gil merasa bangga dengan Raj dan langsung memberikan kartu namanya kepada Raj saat itu juga. Tapi seketika Raj pun menyadari kalau prialah yang membuatnya beruntung selama ini. Tapi sayangnya pria telah pergi dari pesta itu. I'm sorry. Esok harinya, Raj kembali menemui Hasena dan memberitahu kalau dia sudah menemukan sesuatu yang membuatnya beruntung, yaitu seorang gadis. Tapi Raj masih ragu, mengapa seorang gadis bisa membuatnya beruntung? Dan Hasena mengingatkan kembali hal-hal yang selalu tidak bisa dilakukan Raj, selalu berhasil jika ada pria di dekatnya. Dan Hasena juga menyarankan supaya segera berkenalan dan berteman dengan pria. Raj pun mencari pria di kota itu, dan saat berjalan, Raj tertabak oleh sebuah mobil. Raj sempat emosi, tapi setelah Raj mengetahui kalau pria yang menabraknya, emosi Raj pun langsung mereda. Bahkan Raj berakting seolah kesakitan supaya bisa berkenalan dengan pria. Dan akhirnya mereka berdua pun saling mengenal setelah kejadian itu. Bahkan pria mengajak Raj bertemu kembali di pelabuhan esok hari pukul 10 di suatu tempat. Raj dan Hitan pun pergi ke pelabuhan untuk menemui pria, dan bermaksud akan berbicara dan mengajak pria bila Raj dan Hitan memiliki urusan di kantor. Karena Raj menganggap prialah yang membuat mereka beruntung. Di sini Raj berpikir dan menganggap kalau pria adalah wanita yang tak memiliki aktivitas. Karena bila pria memiliki pekerjaan, tidak mungkin pria mengajaknya bertemu di pelabuhan saat jam kerja. Setelah mereka tiba di tempat yang dijanjikan, Raj dan Hitan langsung kaget melihat pria. Karena pria sedang melakukan demonstrasi di tempat itu. Di sini mereka baru mengetahui kalau pria adalah seorang aktivis sosial dan mengurusi sebuah pusat komunitas jompo. Dan tanpa sengaja pria melihat Raj dan Hitan sudah tiba dan mengajaknya bergabung untuk melakukan demonstrasi. मुझे तो लग रहा था ये चिल कर रही होगी. ये तो चिल्ला रही है यार. Saat mereka berdua ikut dalam demonstrasi tersebut, tiba-tiba polisi datang dan membubarkan demonstrasi itu karena mereka tidak memiliki izin untuk melakukan aksi demo. Saat semua berlari, justru Raj dan Hitan tetap tenang karena semua akan baik-baik saja selama pria ada di dekatnya. Tapi ternyata pria pun sudah meninggalkan tempat itu. Polisi pun menginterogasi mereka, dan mereka baru menyadari kalau aksi demo tersebut menuntut pembatalan pembangunan sebuah mall yang akan dilakukan Tuan Gil. Dan kebetulan Raj dan Hitan adalah calon arsitek dari pembangunan mall tersebut. Sampailah mereka berdua di tempat pria, dan mereka langsung dikenalkan pada Karan kekasih pria. Karena Raj dan Hitan memiliki kepentingan pada perusahaan Gil. Mereka juga menyarankan pria untuk mengalah, di mana secara hukum perusahaan Gil berhak atas tempat pusat komunitas jompo ini. Tapi tetap saja pria menolak saran dari Raj tersebut.
Raj tidak kehilangan ide. Dia memiliki saran untuk Priya dan akan mengajukan pada perusahaan Gil untuk tidak membongkar pusat komunitas dan tetap membangun mall. Karena Raj dan Hitan adalah calon arsitek dari pembangunan mall ini. Priya pun langsung senang setelah mendengar ide dari Raj tersebut. Walaupun Karan dan Hitan sempat menolak dengan ide gila Raj tersebut, tapi Raj meyakinkan mereka kembali kalau Tuan Gil adalah teman dekatnya dan pasti akan mempertimbangkan idenya tersebut. Tapi dengan syarat, Priya harus ikut dengan Raj dan Hitan saat akan menemui Tuan Gil esok hari. Esok harinya, mereka berdua bermaksud menemui Tuan Gil dan mengajukan proposal pembangunan padanya, di mana mereka telah membuat 2 desain pembangunan mall dan desain pusat komunitas Priya. Tapi sebenarnya hanya desain mall yang akan diajukan kepada Tuan Gil, karena Raj sudah tahu akan ditolak bila mengajukan desain pusat komunitas Priya kepada Tuan Gil, dan Raj tidak ingin mengalami kegagalan dalam bisnis ini. Akhirnya, Priya datang ke tempat kantor Tuan Gil karena Raj memintanya kemarin, dan Raj berpura-pura menunjukkan desain komunitasnya pada Priya yang akan diajukan kepada Tuan Gil. Raj pun menemui Tuan Gil di ruangannya. Kali ini Tuan Gil sangat menyambut kedatangan Raj, karena telah membuatnya bangga pada permainan biliar saat itu. Setelah melihat proposal yang telah diajukan Raj, Tuan Gil sebenarnya suka dengan ide-idenya, tapi sangat disayangkan Raj belum memiliki pengalaman untuk memegang proyek besar tersebut. Karena Tuan Gil harus mempertanggungjawabkan pada para investor. Selain itu, para dewan direksi juga yang akan memutuskannya. Sempat banyak keraguan Tuan Gil kepada Raj, tapi tiba-tiba Priya datang dan berada tidak jauh dari Raj. Dan seketika keputusan Tuan Gil berubah, di mana Raj akan dipertimbangkan untuk memegang proyek ini dan akan memasukkan di dalam daftar pembangunannya. You know what? I seem to be getting good. Di pusat komunitas Priya, Raj dan Priya menjelaskan kalau 2 proposal mereka diterima Tuan Gil, dan hal itu disambut bahagia oleh orang-orang yang berada di tempat itu, di mana Raj sebenarnya telah berbohong pada mereka termasuk Priya. Kalau yang terjadi adalah Raj hanya mengajukan proposal pembangunan mall kepada Tuan Gil, dan tidak pernah mengajukan proposal pusat komunitas kepada Tuan Gil. ये सब हुआ है राज की वजह से। Come on, see. Setelahnya, Priya mengajak Raj ke suatu tempat untuk berterima kasih padanya, di mana tempat ini adalah tempat favoritnya di saat Priya sedang bahagia maupun sedih. Dan di seberang sungai, ada seorang pria tua yang selalu menyapa Priya. Dan Priya menganggap pria tua itu hanya sebatas teman sapanya. Dan itu terjadi begitu saja, seperti halnya perkenalan Raj dan Priya, karena selalu menjalani aktivitas bersama. Akhirnya mereka berdua pun semakin akrab, dan terlihat Raj mulai mencintai Priya. Di malam harinya, Raj mengatakan pada Hitan kalau dia sangat menyesal karena telah membohongi Priya soal proyek pembangunan tersebut. Tapi Hitan menegaskan pada Raj kalau ini adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalani. Lagi pula, bila mereka tak mengerjakan proyek tersebut, akan ada orang lain juga yang akan menjalani proyek tersebut, dan juga pasti akan membongkar pusat komunitas. Di pagi hari, Raj mendapat panggilan telepon dari asisten Tuan Gil yang bernama Kabir. Kabir meminta uang jaminan sebesar $50.000 pada Raj untuk menjalankan proyek tersebut, karena ini adalah bagian persyaratan perusahaan untuk seseorang yang belum memiliki pengalaman. Dan ternyata Kabir adalah komplotan dari Dev, di mana sebenarnya hal ini dilakukan supaya Raj menyerah dengan persyaratan tersebut dan mengundurkan diri dari proyek. Mereka berdua pun langsung kebingungan di mana harus mencari uang sebanyak itu untuk diserahkan esok hari. Akhirnya Raj memiliki ide, di mana mereka terpaksa akan meminjam uang sebanyak itu pada seorang rentenir kejam. Walau tanpa jaminan barang, tapi nyawa mereka sebagai taruhannya. Do you need any guarantee? But I'll tell you once, and once only. I want my money back. Di jalan, Hitan merasa ketakutan setelah berurusan dengan rentenir tersebut. Tapi tiba-tiba, 2 orang kakek nenek teman Priya mengajak dan memberitahu Raj kalau Priya akan segera dilamar oleh Karan. Di tempat pusat komunitas itu, Karan melamar Priya dan mengajaknya menikah. Seketika Priya pun menerima lamaran Karan tersebut dan langsung membuat hati Raj hancur. Raj pun kembali menemui peramal Hasena dan menceritakan kalau pekerjaannya akan hancur. Selain itu, Priya, gadis yang selalu membawa keberuntungan untuk dirinya, akan segera menikah. Lalu Hasena memberitahu Raj untuk mendekati tunangan Priya yang bernama Karan, karena Karan mempunyai sesuatu yang dirahasiakan, dan Raj akan menemukan jalan keluar dalam permasalahannya. Raj dan Hitan pun datang ke kantor Karan, di mana kantornya terlihat aneh dan sepi.
Setelah berkeliling ruangan, mereka tidak sengaja melihat Karan sedang bermantap-mantap dengan seorang wanita rekan bisnisnya. Raj pun memiliki ide dengan cara memergokinya langsung dan berpura-pura tidak tahu menahu apa yang telah dilihatnya. Di sini Karan menjelaskan pada Raj kalau dia melakukan itu untuk bisnisnya supaya lancar. Raj pun bertingkah seolah tak peduli, tapi dengan syarat Karan harus mentraktir mereka berdua minum. Di bar, Raj berakting dan mencoba supaya terlihat akrab dengan Karan. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis cantik yang memandangi mereka bertiga. Dengan percaya dirinya, Karan mencoba mendekati gadis itu. Tapi ternyata gadis itu memilih Raj lah yang menemaninya. Tibalah mereka di suatu resort. Dan ternyata gadis itu adalah teman Raj yang bernama Rita. Raj meminta tolong pada Rita untuk melakukan ini, supaya Raj bisa membuka kelakuan busuk Karan dan memberitahukannya kepada pria. Dan akhirnya pria tiba di resort itu karena diantar juga oleh Ethan. Tanpa sengaja, pria melihat Karan tunangannya sedang bermesraan dengan rekan bisnisnya di tempat itu. Hal itu langsung membuat pria marah dan kecewa kepada Karan. Karena terlihat sedih, Raj berusaha menenangkan perasaan pria. Esok harinya, Raj mendapat kabar kalau proposal mereka tiba-tiba dibatalkan. Walaupun mereka telah memberikan uang jaminan, tapi si kabir asisten Tuan Gil tetap membatalkan dengan alasan kalau mereka belum berpengalaman minimal 5 tahun dalam mengerjakan proyek. Mereka pun datang ke kantor Tuan Gil untuk meminta penjelasan. Dan kebetulan di kantor ada istri Tuan Gil yang sedang bertengkar dengannya. Di sela pertengkaran mereka, Raj dan Ethan berusaha meyakinkan Tuan Gil kalau mereka mampu menjalani proyek tersebut. Tapi Tuan Gil tidak mempedulikan ucapan mereka. Lalu tiba-tiba pria datang ke kantor itu. Dan seketika istri Tuan Gil sangat terkesima dengan pria. Karena wajahnya mirip dengan anaknya yang sedang kuliah di London. Seketika nama mereka pun dimasukkan kembali dalam daftar nama proyek tersebut. Karena keinginan pria dan permintaan istri Tuan Gil juga. Beberapa hari kemudian, Kabir mendatangi pusat komunitas milik pria. Dia memberitahu kalau tempat ini akan segera dibongkar dan harus dikosongkan segera. Pria tidak mempercayai hal ini karena yang pria ketahui pusat komunitas tidak akan dibongkar dan mal akan tetap dibangun. Lalu, Kabir memberitahu kalau selama ini Raj telah membohonginya, di mana sebenarnya mal akan tetap dibangun dan pusat komunitas akan segera dibongkar. Pria pun mendatangi Raj dan meminta penjelasan. Mengapa selama ini dia tega membohonginya? Raj pun menjelaskan kalau tidak mungkin ada sebuah pusat komunitas berdekatan dengan sebuah mall. Dan ini semua murni bisnis. Tapi pria tetap tidak bisa menerima alasan Raj karena telah membohonginya. Begitu pula hatinya, di mana sebenarnya pria juga sudah mulai mencintai Raj. Tapi pria menjadi semakin tidak percaya dengan perasaan Raj karena telah tega membohonginya. Di sini Raj juga mengatakan awalnya mengapa Raj mendekati pria. Karena pria dianggap Raj ada sesuatu yang membuatnya beruntung. Tapi kini Raj juga benar-benar mencintainya. Tapi semua penjelasan itu tidak bisa diterima pria dan tetap saja pria tidak mempercayainya. Esok harinya, Raj telah membuat dan merubah keputusan, di mana dia telah menjual rumahnya untuk membayar hutang kepada rentenir. Dan akan mempresentasikan kepada perusahaan Gil di mana dia akan membangun mall tanpa harus membongkar pusat komunitas. Ethan pun mengingatkan Raj untuk tidak melakukan hal tersebut, karena dipastikan karirnya akan hancur. और आज तक हम लोगों ने जिससे भी जितना भी पैसा लिया ना, अब जो भी होगा itu मेरी किस्मत. Raj, मेरी बात सुन, Raj. Ethan pun langsung menemui pria dan menjelaskan kalau Raj telah merubah keputusannya. Bahkan dia juga telah menjual rumahnya. Dan Ethan meminta tolong pada pria untuk membantu Raj. Pria pun datang ke tempat favoritnya. Dan tiba-tiba teman sapanya menghampirinya. Orang tua itu merasa heran mengapa pria terlihat sedih dan meminta pria untuk menceritakannya. Singkat cerita, setelah pria menceritakan permasalahannya pada orang tua itu meminta pria untuk segera pergi menemui Raj dan meminta supaya orang tua itu diajak serta bersamanya. Di sebuah balai kota, Raj sedang mempresentasikan desain karyanya, di mana Raj menjelaskan kalau mall akan dibangun berdampingan dengan pusat komunitas. Seketika ucapan Raj langsung membuat kaget Tuan Gil dan para investor. Para direksi dan investor pun protes dan langsung tidak menyetujui rancangan desain milik Raj. Yeah, Mr. Gill, what is this? This sounds ridiculous. तुमने इतना absurd plan board को present भी कही. राज सही डिजाइन दिखाओ वरना you are out. Tibalah pria bersama teman sapanya di tempat tersebut.
Di sini Raj tetap mempresentasikan idenya supaya pusat komunitas tetap berada tanpa harus dibongkar dengan adanya pembangunan sebuah mall. Tapi tetap saja Tuan Gil menolak rancangan ide yang dipresentasikan Raj, bahkan langsung memberikan proyek pembangunan ini kepada Dev saat itu juga. Pria pun mendekati Raj. Di sini Raj meminta maaf pada pria karena tidak bisa menyelamatkan pusat komunitasnya. Pria tidak marah pada Raj, tapi justru bangga dengan sikap dan kepercayaan dirinya. Lalu, pria mengingatkan Raj kalau pria kali ini sudah tidak membuatnya beruntung. Aman, how to work out. सोच लो. Saat akan selesai rapat tersebut, tiba-tiba teman sapa pria berada di atas panggung. Teman sapa pria memperkenalkan dirinya di mana dia sebenarnya adalah pendiri pertama perusahaan Batra & Gill atau induk perusahaan milik Tuan Gil. Orang tua ini banyak mendengar penjelasan dari pria sebelumnya, dan dia akan menggunakan hak vetonya untuk memberikan kontrak pembangunan ini pada Raj, di mana pembangunan mall tetap berjalan tanpa harus menghancurkan pusat komunitas milik pria. Dan film pun berakhir. Unity Center का कॉन्ट्रैक्ट मैं मेरा Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa, supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.